Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menemukan sebuah ide bisnis. Karena banyak sekali di antara kita yang masih bingung untuk memulai bisnis. Apa yang harus dilakukan pertama kali, apa yang harus disiapkan, apa yang harus direncanakan, dan lain sebagainya. Nah, bisnis itu muncul dari ide kreatif dan dimatangkan dengan perencanaan yang komplit, sehingga memiliki potensi keberhasilan yang besar ketimbang memulai bisnis tanpa perencanaan yang matang. Tidak sedikit pebisnis yang memulai usahanya tanpa memerhatikan ide kreatif dan perencanaan yang matang, sehingga bisnis tersebut dapat memicu kerugian, bahkan ada yang sampai gulung tikar atau bangkrut. Apalagi kondisi yang saat ini menjadikan daya beli masyarakat menurun drastis, sedangkan harga kebutuhan pokok yang terus saja meningkat atau naik. Nah, kondisi ini seakan-akan menuntut kita untuk lebih kreatif dalam memulai usaha. Mau tidak mau, kita harus mempunyai ide bisnis yang benar-benar kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana cara menemukan ide bisnis yang kreatif dan inovatif? Caranya sederhana dan yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah membaca kondisi lingkungan di mana yang akan kita jalankan bisnisnya. Karena pada prinsipnya sebuah bisnis yang muncul kayak sebagai solusi atau masalah yang terjadi, misalnya toko online muncul sebagian besar orang-orang menginginkan belanja yang aman, praktis, tanpa kejebak macet, dan tidak perlu keluar rumah. Nah, untuk itu perlu belajar agar jeli membaca situasi sehingga mudah untuk kita mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekitar. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan 7 cara yang sangat inspiratif menurut saya untuk menemukan sebuah ide bisnis. 7 cara yang akan saya jelaskan agar menemukan sebuah ide bisnis. Yang pertama, temukan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, poin pertama ini sudah kita singgung di sebelum-sebelumnya yang mengenai pembacaan lingkungan sekitar. Artinya, kita perlu turun langsung untuk melihat kondisi lingkungan dan mencari permasalahan yang dihadapi masyarakat di sekitar lingkungan kita. Kunci untuk menemukan permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun orang lain belum mendapatkan solusinya. Nah, niatkan dalam diri kita untuk memberikan solusi kepada permasalahan yang terjadi. Insya Allah, kita akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan ide yang kreatif untuk saling membantu. Yang kedua, lakukan riset produksi. Riset perlu dilakukan agar kita bisa memastikan ide bisnis apa yang akan diterima di pasaran. Nah, kita bisa melakukan riset dengan memanfaatkan internet. Kita searching ke Google atau di YouTube dan lain sebagainya. Nah, dengan kita browsing, kita bisa lebih mudah menemukan ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Kita bisa menemukan produk, ide bisnis yang berhubungan dengan ide yang kita pikirkan. Dan penulisan tersebut akan lebih memudahkan kita untuk memadukan produk atau bisnis yang sudah ada menjadi ide bisnis yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, belajar dari kesuksesan orang lain. Dengan mengamati bisnis yang sudah mapan atau boleh dikatakan sukses, kita akan mengetahui keunggulan dari bisnis tersebut. Karena bisnis yang sudah mapan memiliki berbagai keunggulan yang dapat kita pelajari, sehingga bisa mendapatkan ide bisnis serupa, namun harus dimodifikasi agar mempunyai nilai lebih dari bisnis yang kita amati sebelumnya. Mulai sekarang, jika kita pergi, cobalah kita amati perusahaan-perusahaan sukses atau bisnis-bisnis teman kita, kerabat kita, karena itu bisa menjadi ide bisnis.
untuk kita modifikasi pada bisnis kita yang akan kita jalani. Nah, namun ujian berat biasanya pasti akan terjadi pada tahap bagaimana memulai bisnis tersebut, apalagi di awal-awal, hingga nantinya kita akan berhasil mengembangkan bisnis yang kita jalani. Dapatkan inspirasi dari masalah personal. Dengan mengamati bisnis yang sudah mapan atau boleh dikatakan sukses, kita akan mengetahui keunggulan dari bisnis tersebut. Jadi, saat ini ketika kita mendapati suatu permasalahan, maka berhentilah untuk mengeluh. Cobalah berpikir positif dan cari solusi dari permasalahan tersebut. Karena bisa jadi solusi yang kita temukan dari permasalahan yang datang menjadi sebuah ide bisnis yang terbaik untuk kita. Nah, sebagai contoh, yaitu yang saat ini udah sangat terkenal ya di kalangan kita, yaitu Gojek. Bapak Nadiem Makarim, yaitu founder Gojek, pernah mengatakan bahwa ide Gojek sebenarnya muncul lantaran ia sering mendapati ojek langganannya yang nongkrong begitu lama hanya untuk menunggu calon penumpang. Nah, terinspirasi oleh masalah itulah akhirnya muncul ide kreatif Pak Nadiem untuk membuat aplikasi yang bisa membantu tukang ojek menemukan calon penumpang, atau sebaliknya, penumpang yang langsung menemukan tukang ojek melalui bantuan teknologi yang seperti kita sering lakukan. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat tanpa kita harus nunggu di pinggir jalan, entah itu angkot, ojek, atau lain sebagainya. Kita hanya bisa melalui aplikasi tersebut dari rumah. Itu sangat memudahkan. Oke, kita lanjut. Yang kelima, belajar dari masalah orang lain. Maksudnya, kita menemukan ide bisnis dari permasalahan yang dikeluhkan oleh orang lain terkait produk atau perusahaan yang sudah ada. Nah, dari respon orang lain inilah kita tahu bahwa terdapat kekurangan dari perusahaan tersebut. Artinya, ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan tersebut yang sudah berjalan. Dan ini bisa kita jadikan ide yang sangat bagus untuk membangun sebuah usaha yang akan kita rintis. Yang keenam, yaitu mengamati tren yang sedang berkembang. Tren apa sih tren itu? Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini, dan kejadiannya berdasarkan fakta. Kita bisa mengamati tren pada lingkungan sosial, politik, atau lingkungan, dan kemudian menjadikannya inspirasi memulai sebuah bisnis yang inovatif. Dengan mengikuti tren yang ada, kita akan dengan mudah dalam menjaring konsumen dalam waktu yang cepat. Namun, harus diperhatikan, saat kita memulai usaha dengan mengikuti tren, usahakan bisnis kita berbeda dari usaha yang ada. Setidaknya ada nilai lebih sehingga bisa menarik konsumen untuk memilih perusahaan yang akan kita jalankan dari yang lainnya. Dan pastikan kita sudah mempunyai solusi seandainya tren bisnis tersebut memudar. 7 atau terakhir, pada tahap ini kita harus peka dalam membaca peluang atau ide-ide namun yang berada di pasaran. Nah, tidak sedikit bisnis inovatif yang lahir dari gagasan biasa, hanya saja dijalankan dari sudut pandang yang berbeda. Prinsipnya yaitu pikirkan hal yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Jika kita mampu melakukannya pada setiap tahap dan sumber inspirasi ide bisnis di atas yang sudah saya jelaskan, maka insya Allah akan mudah menemukan ide bisnis yang kreatif yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 7 cara menemukan ide bisnis yang kreatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.